atau bahan penilaian dari coaching kita hari ini. Itu yang pertama. Nanti coachnya Ibu Mila, kemudian coachingnya Ibu Nurul, nanti akan saling coaching dan saya akan mencatat apa yang saya lihat, yaitu ekspresi, kemudian apa yang saya dengar terkait dengan kompetensi-kompetensi dari coaching yang akan dilakukan oleh coach. Dan setelah itu di akhir nanti saya akan merefleksikan apa yang sudah saya catat. Jadi sebelumnya saya akan menanyakan dulu kepada coach, yakni Ibu Mila, tentang dua hal. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Mila kembangkan pada proses coaching bersama Ibu Nurul kali ini? Ya, baik, terima kasih. Adapun kompetensi coaching yang akan saya munculkan sebentar nanti pada sesi coaching ini, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh dari saya sendiri dan juga si coaching. Kemudian yang kedua tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya lebih menitik beratkan dari dua kompetensi ini. Ya, jadi nanti kompetensi coaching yang ingin dikembangkan adalah kehadiran penuh dan Mengajukan pertanyaan berbobot. pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya kira-kira nanti indikator ketercapaian apa yang nanti Mila sebagai coach harapkan dari proses coaching nanti? Ya, adapun indikator keberhasilan, ya indikator keberhasilan dari diskusi coaching kali ini, ya nanti ketika diskusi antara coach dan juga coaching berjalan baik dan juga memunculkan semua kompetensi coaching yang diharapkan. Jadi walaupun hanya menitik beratkan pada dua kompetensi, namun ada baiknya semua kompetensi ini dimunculkan pada saat proses diskusi sehingga indikator keberhasilan dari diskusi ini bisa tercapai. Yang berikut juga terkait tujuan dari saya mengadakan coaching terhadap coaching. Kira-kira permasalahan yang dihadapi oleh si coach ini nantinya akan mendapatkan solusi juga dari si coach itu sendiri. Seperti itu Ibu Feby. Oh iya, siap. Jadi semua kompetensi akan menjadi titik dari ketercapaian coaching Ibu Mila hari ini. Baik, kita mulai. Saya akan mencatat semua apa yang saya lihat dan saya dengar. Mari saya silahkan coach dan coaching untuk saling coaching. Oke, baik. Terima kasih Ibu Observer. Kita mulai ya. Halo Ibu Nurul. Ya, halo teman. Ya, kita mulai ya untuk sesi coaching kita pada hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nurul, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sehat Ibu Nurul. Ya, insya Allah sehat. Ya, Ibu Nurul lagi ada di sekolah ya ini? Iya betul. Saya masih berada di dalam kelas. Ya. Sekolah. Oh ya, Ibu Nurul, ini kita sebagai guru tentu kemarin-kemarin kan sempat juga kita bertemu, kemudian ada hal-hal yang kita bahas bersama. Pada saat itu Ibu Nurul juga sempat menyentuh sedikit terkait kendala apa yang sedang dihadapi oleh Ibu Nurul di kelasnya. Nah, kira-kira terkait hal itu bisa Ibu Nurul ceritakan kembali tentang hambatan atau hal apa saja yang menjadi unek-unek dari Ibu Nurul dalam menjalani tugas sebagai guru. Iya baik Ibu.
masalah itu di dalam kelas dalam segi pembelajaran juga tidak rumit-rumit amat, tapi ada sedikit motivasi dalam belajar murid saya sendiri. Jadi kira-kira hal yang lebih spesifik dari tantangan yang dihadapi oleh Ibu Nurul itu kira-kira apa? Begini Bu Nurmila, di kelas saya itu kebetulan saya guru kelas 1 kan. Ya. Di guru kelas 1 itu jumlah studentnya itu 20 orang. Tapi yang 1 orang sudah pindah, itu yang sisanya adalah 19 orang. Dan menurut saya sih yang sedikit dari 19 orang itu ada skalanya 1 orang itu yang mempunyai permasalahan yang motivasi belajar itu rendah gitu, dibanding ketimbang dengan yang skala motivasinya itu cenderung meningkat seperti itu. Dari hasil maksudnya Ibu Nurul kan sudah bisa menentukan ada yang meningkat, kemudian ada yang masih rendah. Hal apa yang menjadi acuan Ibu Nurul sehingga dapat menentukan hal itu? Mungkin dari hal apa, Ibu Nurul lihat dari aspek apa sehingga Ibu Nurul dapat menentukan ini siswa yang sudah meningkat, ini siswa yang masih butuh perhatian khusus. Oh iya, baik. Dari di kelas saya itu, kelas 1 itu dari 19 orang siswa ini, saya alhamdulillah guru kelasnya. Kami itu di sekolah saya itu ada 2 orang guru kelas 1, saya dan bersama teman guru saya. Namun di kelas saya itu yang saya temui, karena saya wali kelasnya, otomatis saya yang lebih mengetahui langsung berbagai macam karakteristik dan permasalahan oleh peserta didik di kelas saya. Jadi masing-masing siswa itu di dalam pembelajaran saya lebih mengetahui mana siswa yang minat belajarnya tinggi, mana siswa yang minat belajarnya lemah, dan mana minat siswa yang belajarnya bawah. Tapi sudah ada langkah-langkah atau upaya-upaya yang sudah saya lakukan sebenarnya dari sudah berproses. Namun dari proses yang saya lakukan, tetap masih ada siswa yang dari 19 orang itu, bagian dari itu 1-2 orang itu masih ada yang minim motivasinya. Bahkan saya sudah pernah memakai strategi, maksudnya PDKT dengan murid tersebut. Saya mengajukan langsung ke beliau. Jadi hal apa yang Ibu Nurul tanyakan ke siswa tersebut? Misalnya menanyakan hal apa? Mungkin seperti bunyi pertanyaannya seperti apa? Kalau lihat kalau mau dibilang malas belajar juga enggak ya. Sebetulnya semua siswa itu enggak ada yang malas belajar. Kalau juga dilihat dari strategi pembelajaran saya, sebetulnya semua proses berjalan dengan baik sebetulnya. Tapi ada faktor-faktor X lainnya yang saya temukan ketika saya menggunakan strategi pendekatan ini sama anak. Ternyata ada faktor X lainnya yang itu datangnya dari lingkungan keluarga mereka, dan juga faktor lain yang terdapat dalam lingkungan sekolah. Itu rupanya anak itu mengalami dia merasa berkecil hati sendiri karena teman-teman yang lain sudah bisa lancar membaca, sementara dia masih agak lamban, Ibu Nurmila. Masih agak lambat. Oh iya. Tapi faktor kira-kira itu datangnya dari lingkungan keluarga. Jadi gini, oh iya. Nah kira-kira dari
permasalahan yang dihadapi oleh adik ini, dari permasalahan yang dihadapi oleh adik ini, kira-kira tindak lanjut apa yang ibu sudah lakukan? Mungkin ada pendekatan tersendiri dengan orang tuanya, atau Iya. bagaimana? Langkah-langkah yang sudah saya lakukan Ibu Nurila, alhamdulillah saya ada membuat strategi karena saya berkoordinasi dengan orang tua murid mereka dan dari siswa ini, sebagian siswa ini dia dari rumah ibu datang ke sekolah murung, yang nggak ada gairah untuk belajar. Kalau untuk dibilang malas, tidak malas karena setiap saya berikan dia merasa gembira, riang. Oh, ternyata ada permasalahan yang dari keluarga sehingga malas dalam kelas. Kan saya tanyakan ada yang tidak sempat bawa uang jajan Ibu Nurmila, jadi itu mungkin faktor lain sehingga bisa terbawa sampai di sekolah di kelas pada situasi belajar. Iya. Oke. Selain mungkin itu salah satu cara Ibu Nurul untuk yaitu pendekatan dengan orang tua. Nah, sepertinya adik ini lebih senang di kelas ya Ibu Nurul daripada di rumah ya. Sepertinya dia senang belajar, namun mungkin karena permasalahan dari rumah sehingga mempengaruhi pembelajarannya, suasana hatinya ketika berada di sekolah. Namun hal ini kita tentu sebagai guru harus juga ada upaya untuk melakukan pendekatan kepada siswa ini. Adakah pendekatan-pendekatan yang sudah dilakukan oleh Ibu Nurul kepada siswa ini? Misalnya dengan apa? Kalau selain pendekatan itu oke, saya ada audisi kerjasama dengan orang tua sudah saling koordinasi. Dan yang kedua permasalahan yang menghilangkan membaca ini saya juga pernah mengkoordinasikan dengan ibu kepala sekolah. Dan yang ketiga adalah saya pernah mengambil langkah ketika dia murung-murung, saya bilang kau sudah sarapan nak, kau sudah makan apa yang mau buat rasa. Ternyata dia tidak memberikan jajan. Saya juga pernah memberikan itu ke dia uang jajan meskipun tidak seberapa, dan dia langsung membeli juga Ibu bilang ternyata ketika saya ternyata itu adalah yang membuat dia tidak sumringah, tidak Oh iya, semangat. Oh iya, jadi terkait itu mungkin terkait ini ya, semangat belajarnya. Namun kira-kira hal apa yang sudah dilakukan Ibu Nurul terkait menciptakan suasana pembelajaran kelas? Mungkin ada terobosan baru yang Ibu Nurul lakukan spesial untuk siswa yang lambat dalam membaca ini. Kira-kira sudah ada inovasi baru, tidak khusus menghadapi siswa ini. Nah, Ibu Nuril kebetulan kalau seperti yang kemarin kita mau melakukan hal yang sama dan memberikan kebutuhan yang sama kepada peserta didik, sementara kita tahu bahwa peserta didik itu beda-beda apa yang menjadi kebutuhannya. Saya baru menyadari dan saya berproses juga Ibu Nurmila, alhamdulillah ternyata dari 19 orang anak itu ada anak yang memang benar-benar butuh memang bimbingan secara individual dari saya. Ada anak yang secara apa ya, di saat proses pembelajaran berjalan dan melakukan video langsung paham, memberikan penjelasan secara singkat langsung paham. Ada anak yang butuh gambar yang lebih konkret, maksudnya mereka lebih
Jadi dari Dengan strategi yang saya lakukan itu, saya rasa siswa itu sudah mendapatkan apa yang sesuai yang mereka mau. Ada yang ada yang suka belajarnya sambil nyanyi, sampai menghafal pelajaran agama itu mereka inginnya itu menghafal sambil melihat di layar dan yang lamban iya. tadi Jadi dan yang lamban membaca tadi mereka senang, oh tampilkan pias-pias huruf seperti ini. Dan saya lebih memperhatikan, memberi perhatian khusus kepada anak-anak, kasihan ada yang bawa uang jajan seperti tadi yang belum sarapan. Maunya mereka, saya itu seperti ibunya mereka di dalam kelas dan memberikan perhatian penuh kepada mereka. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurul. Alhamdulillah sudah sangat baik apa yang sudah Ibu Nurul lakukan. Nah, jadi untuk menghadapi siswa tadi yang mungkin lambat dalam mengajar, jadi hal apa yang harus Ibu Nurul lakukan lebih dispesifikkan lagi untuk menghadapi siswa tadi, mungkin lebih dikhususkan lagi kira-kira hal apa menurut Ibu Nurul yang paling pas, langkah apa yang paling pas? Oke, langkah untuk kedepannya yang harus saya matangkan dan itu adalah saya harus mendiagnosa dan melihat apa yang menjadi kebutuhan karena setiap anak itu beda-beda karakteristiknya. Dan yang kedua, saya tidak akan pernah lepas dari namanya koordinasi dengan pimpinan, koordinasi dengan orang tua dan seluruh keluarga sekolah, terutama murid itu sendiri. Dan yang ketiga, ini merefleksi apa yang menjadi kebutuhan proses pembelajaran. Jadi tidak hanya terhenti sampai di saat itu, jika kita mengalami ada kendala-kendala apa yang dirasa kurang, alhamdulillah kita memperbaiki soal depan Yang lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih. Demikian coaching kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Ya, alhamdulillah sudah selesai. Tapi untuk kesempatan hari ini izinkan saya untuk memberikan umpan balik atau refleksi dari hasil coaching Ibu Mila dan Ibu Nurul. Yang pertama, bahwa Ibu Mila punya keinginan untuk meningkatkan kompetensi dari yang pertama itu tentang kehadiran penuh. Dan namun di tahap ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai refleksi dari apa yang sudah saya catat di saat coaching tadi. Itu yang pertama terkait dengan hal-hal yang ingin dicapai pada coaching ini. Kompetensi yang ingin dicapai itu tentang kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa, keduanya sudah sangat tampak pada coaching yang dilakukan oleh Ibu Mila sama Ibu Nurul siang ini. Dari kehadiran penuh itu saya bisa lihat dari ekspresinya dan sehingga wujud yang terjadi, pertanyaan yang muncul juga menjadi pertanyaan yang berbobot yang bisa mengarahkan sehingga bisa menemukan solusi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Coaching hari ini kita tutup selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.